Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak ibu, bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Kita masuki tema 3 untuk pertemuan yang pertama di tema 3 ya nak ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, namun sebelum memulai pembelajaran kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Kami memperoleh kesehatan dan kesempatan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, pada kesempatan hari ini kami akan memulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami pada hari ini sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dimengerti dan dipahami oleh peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, ya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo kita hitung sama-sama. Kita hitung mundur ya nak ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Ya, organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya. Nah, sekarang pertanyaan ibu, ada nggak kira-kira anak ibu yang tahu atau pernah mengenal apa sih itu hewan ruminansia? Ayo, ada yang tahu? Baiklah, akan ibu berikan informasinya enak ya. Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah biak atau memakan 2 kali. Ya, nah hewan ini dikenal dengan hewan memamah biak. Ya, kenapa disebut memamah biak tadi nak? Karena dia memakan sebanyak 2 kali. Kita lanjut enak ya. Nah, contoh hewan ruminansia adalah sapi. Tentu anak-anak ibu kenal ya dengan hewan sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Enak ya? Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, ini sama ya seperti yang di atas. Tidak perlu dituliskan kembali nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, inilah dia hewan ruminansia itu nak. Ya. Kita ambil contoh hewan ruminansia yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah sapi. Ini dia sapi. Ya. Nah, lalu apa saja saluran-saluran pencernaan pada hewan ruminansia? Kita lihat satu-satu nak. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan ini ya. Kalau tenggorokan untuk pernapasan ya. Kemudian ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar. Kita lihat satu-satu ya nak ya. Yang keenam ya ada anus ya nak ya. Yang pertama mulut. Apa saja yang ada di dalam mulut? Kita perhatikan, kita lihat yang pertama ada gigi, kemudian ada lidah, kemudian ada kelenjar saliva. Enak ya. Nah, dalam gigi ya. Nah, gigi itu pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak itu tersusun dari gigi seri ya, yang fungsinya untuk memotong makanan ya. Yang kedua, gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, lidah berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Itu fungsi lidah ya nak ya. Kemudian saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang disalurkan ke dalam rongga mulut
Nah, salipa berperan dalam proses pencernaan kimiawi ya. Jadi di sini di kelenjar salipa ini ada enzim khusus yang berfungsi ya untuk memakan atau mencerna makanan berupa rumput ya. Nah, kalau pada manusia itu namanya apa ya? Enzim petialin ada pada mulutnya ya. Kita lanjut ya. Nah, inilah dia gigi pada hewan ruminansia. Jadi pada hewan ruminansia tidak ada gigi taring. Kira-kira kenapa ya nak ya? Kalau pada hewan lain kan terutama hewan karnivora itu malah yang menonjol adalah gigi taring. Ya, jawabannya karena hewan ruminansia atau hewan pemakan rumput ya atau tumbuhan herbivora itu makanannya berupa rumput, nak tidak daging. Jadi tidak perlu untuk dicabik-cabik, tapi yang perlu itu dipotong lalu dihancurkan atau dikunyah ya. Sehingga giginya itu hanya tersusun dari 2 jenis, gigi seri dengan gigi geraham. Sampai di sini paham ya anak-anak ibu ya? Kita lanjut nak. Yang kedua ya. Nah, kalau tenggorokan tidak usah kita bahas lagi ya nak ya. Kalau tenggorokan itu kan sebagai saluran penghubung mulut dengan rongga mulut dengan lambung ini ya. Nah, di situ proses menelan. Di sana nanti ada gerak peristaltik ya yang menarik makanan hingga masuk ke lambung. Nah, ya. Nah, lambung sapi terdiri atas 4 bagian yaitu rumen, retikulum, omasum dan obamasum. Kita lihat pada gambar seperti ini dia nak ya. Rumen, omasum, obamasum dan retikulum. Ini yang disebut rumen, ini yang disebut omasum, ini obamasum dan ini retikulum ya. Kita akan bahas satu persatu ya lambung pada sapi ini, di mana memiliki fungsi yang spesifik berbeda dengan hewan lain yang hanya memiliki 1 lambung. Kalau manusia ada 4 jenisnya ya. Nah, yang pertama rumen atau perut besar ya. Rumen atau perut besar yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Jadi pada rumen itu ada mikroba atau bakteri anak ya yang membantu pencernaannya. Nah, di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, baru makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Ya, nah disinilah dia disebut sebagai hewan mammalia. Jadi pada saat sapi itu makan, ya, kemudian masuk ke dalam kerongkongannya, itu disimpan di dalam perut besar ini atau rumen ini. Nah, itu disimpan sementara. Kalau kita kan makan langsung ke lambung kan nak ya. Nah, kalau pada sapi ini tidak. Nah, nanti pada saat dia istirahat, dia akan makan kembali ya. Jadi ada gerakan peristaltik yang dapat menarik rumput yang di dalam rumen itu kembali ke dalam mulut untuk dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah dikunyah kedua kalinya, nanti baru makanan masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Makanya disebut hewan mammalia karena dia pada saat istirahat memakan kembali makanan yang sudah dimakannya yang pertama tadi. Enak ya? Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua ada retikulum atau perut jala ya. Jadi nama lain retikulum itu perut jala enak ya. Nah, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Ya, makanan kembali mengalami proses fermentasi ya di sini dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam perut ini terjadi proses absorpsi. Apa itu absorpsi? Penyerapan enak ya. Dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, itu proses yang terjadi dalam retikulum atau perut jala. Next ya, paham ya nak ya? Kita lanjut ke jenis perut pada sapi yang ketiga. Apa itu? Omasum atau perut kitab. Ya, kita mau lihat apa itu omasum. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum. Nah, jadi perut yang keempat itu disebut sebagai perut obamasum. Nah, obamasum atau perut masam. Nah ya. Nah, yaitu perut bagian inilah yang kita sebut sebagai lambung pada sapi. Ya, jadi lambungnya itu obamasum ya nak ya.
Kalau pada manusia kan sehabis dari tenggorokan, ya, kerongkongan, ya, itu langsung lambung. Nah, kalau dia lambungnya yang keempat, ya, ini yang disebut lebih lambung, ya. Nah, di dalam makanan, di sini makanan dicerna dengan bentuk enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Nah, ini dia mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia, yaitu memiliki 4 buah perut. Ya, nak ya, apa tadi? Perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, kemudian omasum perut kitab, dan obamasum perut masam atau disebut dengan lambung. Next. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Ini dia, ya. Kita lihat yang pertama, ya, rumput dikunyah di mulut, ya. Kemudian rumput masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kemudian dia masuk ke dalam rumen atau perut besar. Nah, proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri di rumen. Nah, di sini makanan disimpan, ya nak ya, untuk sementara, untuk dikunyah untuk kedua kalinya nanti. Kemudian saat istirahat, nanti si sapi, ya, akan mengambil makanannya lagi dari rumen, menariknya untuk masuk kembali ke dalam mulut, ya. Nah, ini proses makanan di sini dikunyah untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna, ya. Kemudian dari mulut barulah makanan masuk ke retikulum atau perut besar, di mana proses yang terjadi di sini makanan difermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian masuk ke dalam omasum, ya. Omasum atau perut jala, ya, perut kitab, ya, perut kitab. Ini tadi perut besar, ini perut jala, perut kitab. Dari obamasum baru makanan yang sudah dicerna tadi di obamasum akan masuk ke dalam obamasum yang kita sebut sebagai lambung. Nah, proses pencernaan yang terjadi dengan bantuan enzim pepsin yang dihasilkan si obamasum. Nah, ini diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, kemudian kita lanjut, ya nak ya. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam obamasum, maka makanan bergerak menuju usus halus, ya. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Nah, usus halus inilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh, karena di sini terdapat pembuluh darah, ya, zenzophili namanya, nak ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Enak ya? Ini lagi, ya, gambar anatomi daripada pencernaan si sapi tadi. Enak ya? Nah, ini dia. Retikulum, esofagus, kerongkongan, masuk ke retikulum, ke rumen, kemudian ke retikulum, omasum, kemudian obamasum, ya, kemudian masuk usus halus, ya, duodenum, ya. Nah, kemudian ke dalam kolon atau usus besar, baru ke dalam rektum, ya. Oke. Nah, sampai di situ pembahasan kita mengenai pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Sekarang tugasnya ada di bawah ini. Yang pertama, gambarlah hewan sapi berikut lengkap dengan jenis perutnya dan keterangan gambarnya. Ada 2 ya nak yang tugasnya. Yang kedua, buatlah diagram proses pencernaan makanan pada, ya, hewan sapi. Jadi ada 2 ya nak ya. 2. Yang pertama menggambar ini, yang kedua membuat diagram. Ibu lupa tadi mengetikkan ya nak ya. Nah, membuat diagram proses pencernaan pada hewan. Nah, anak-anak ibu, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada hal yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, silakan ditanyakan langsung kepada ibu melalui chat pribadi atau telepon atau
pada dinding kolom komentar di Facebook kita, enak ya. Nah, sekedar mengingatkan agar anak-anak ibu sangat memohon perubahannya, enak ya. Untuk di tema 3 ini tidak ada lagi anak-anak ibu yang tidak mengantarkan tugasnya ke sekolah, ya. Setiap hari Selasa antarkan tugasmu ke sekolah, ya. Terima kasih, salam sehat, sampai bertemu, ya, pada pertemuan selanjutnya. Shalom.